Baiklah, saya share screen soal ini ya. Oke, kemarin kita sampai ke soal nomor 55. Apabila senar diatur semakin tegang, maka frekuensi bunyi yang terdengar semakin titik-titik ya. Apakah semakin tinggi atau semakin rendah? Nah, di sini hubungannya itu dengan hukum Mersenne ya. Sini supaya ya tahulah asal mulanya tuh ya. Itu hukum Mersenne pada senar. Sini ada alat yang namanya itu sonometer. Sonometer itu untuk mencari tahu hubungan antara frekuensi bunyi terhadap beberapa hal ya, seperti jarak tumpuan senar. Nah, di sini kita mengenal dulu hukum Mersenne bahwasanya frekuensi pada senar itu berbanding terbalik ya dengan panjang senar, kemudian luas penampang senar dan akar massa jenis. Akar dari massa jenis senar. Sedangkan frekuensi akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya. Sehingga kalau kita buat persamaannya nanti sebanding dengan gaya, berbanding terbalik dengan tiga hal ini. Panjang senar itu L, luas penampang itu A, massa jenis itu ρ. Marin Mersenne merupakan penemu sonometer ya, alat yang menunjukkan hubungan antara frekuensi suara dari dawai yang dipetik dengan tegangan panjang dan massa persatuan panjang dari dawai. Pada tahun 1637, Marin Mersenne membuat buku berjudul L'Harmonie Universelle yang berisi hukum. Nah, hukumnya intinya ini ya, F sama dengan yang ini. F sama dengan 1/2L. L itu panjangnya, jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang. Terus sebanding dengan gaya, berbanding terbalik juga dengan ρ itu massa jenis, dan A itu luas penampang. Artinya apa? Semakin panjang, maka justru frekuensinya semakin kecil. Semakin pendek, maka frekuensinya justru semakin besar. Gayanya semakin besar, maka frekuensinya juga semakin besar karena berbanding lurus. Gayanya kecil, maka frekuensinya juga kecil. Nah, untuk A, luas penampang ini juga berbanding terbalik, artinya semakin luasnya kecil, maka frekuensi yang dihasilkan justru akan semakin besar. Nah, di sini yang akan kita bahas lagi selain itu, jadi kita harus paham kalau ini ya, bayangkan sebuah gitar, ya kan? Kita menggenjreng di bagian dekat depan atau dekat leher gitar. Pasti bunyinya nyaring, ya kan? Semakin pendek jaraknya, maka frekuensinya akan semakin tinggi karena tadi berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi yang kedua yaitu luas permukaan senar. Nah, senar itu kan kalau kita pegang luasnya kan berbeda-beda ya. Ada yang buletannya tipis, ada yang buletannya tebal. Kalau kecil, maka justru frekuensinya akan tinggi. Kalau besar, luas penampangnya, maka justru frekuensinya akan kalau semakin kecil luas penampangnya, frekuensinya besar. Kalau semakin besar luas penampang, frekuensinya justru akan rendah. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau semakin tebal, ya kan, maka justru frekuensinya akan rendah. Nah, tadi terus dibilang lagi berbanding lurus dengan gaya. Apa artinya? Kalau kita petik dengan kencang, maka pasti suaranya lebih nyaring dibandingkan dengan petikan yang lembut. Karena kalau kita metik kencang, itu berarti gayanya besar. Kalau gayanya besar, maka bunyi yang keluar juga akan semakin besar atau frekuensinya tinggi. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, nanti ada senar.
apa yang terjadi kalau tadi di soalnya kita adalah apa yang terjadi ketika semakin tegang. Nah, kalau semakin tegang tuh kira-kira apa yang terjadi? Apakah senarnya justru semakin panjang atau justru semakin pendek? Nah, kalau semakin tegang itu kan berarti justru akan senar semakin pendek. Sebaliknya, kalau senarnya kendur itu maka dia akan semakin panjang. Nah, hubungannya di situ. Karena tadi senarnya tegang, maka justru panjang senarnya akan pendek. Karena panjang senar pendek berbanding terbalik dengan frekuensi, kalau senarnya menurun, pendek itu kan menurun, maka frekuensinya justru akan semakin tinggi. Ya, sama luas penambangnya semakin kecil, frekuensinya justru juga semakin besar. Kalau akar massa jenisnya juga semakin kecil, maka frekuensinya juga semakin besar. Inilah yang disebut dengan berbanding terbalik. Sehingga kembali lagi kita ke soal yang tadi ya. Kalau tadi semakin tegang, maka panjang senarnya itu kan semakin pendek. Kalau panjang senarnya semakin pendek, maka frekuensinya justru akan semakin tinggi. Ya, jawabannya adalah yang A. Nomor 56. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, maka di sini akan kita tulis dulu kecepatan itu V ya. V-nya adalah 10 meter per sekon. Saya tulis V itu artinya kecepatan ya. Kemudian dipercepat. Nah, yang ini awalnya berarti ini V0. Terus kalau ini dipercepat berarti kita tulis dengan V1 boleh, VT boleh. Ya, V1-nya berapa? 20 meter per sekon. Dari sini kita pahami. Kalau dari 10 menjadi 20 berarti dia akan dipercepat. Dalam waktunya T-nya adalah 5 detik. Pertanyaannya jarak S-nya berapa? Jarak yang ditempuh selama 5 detik. Ya. Nah, pada GLBB ini ada rumus, yaitu ada 3 ya. VT sama dengan V0 plus AT. AT itu artinya A kali T. Nah, maka di sini VT-nya kita tulis 20 ya, karena yang lebih akhir. Ya kan? Setelah 5 detik, V setelah 5 detik adalah 20 meter per sekon. Maka di sini akan saya tulis V0-nya mula-mula itu 10 ditambah A kali T-nya berapa? T-nya 5 detik, berarti A kali 5. Enggak, kalau saya tuliskan lagi di sini berarti 20 sama dengan 10 ditambah dengan 5A. Nah, maka di sini 20 kita kurangkan dengan 10 dulu supaya ruas kiri dan ruas kanannya sama. Ya kan? Maka di sini 10 sama dengan 5A. Maka A sama dengan 10 kita bagi dengan 5. Nah, ya, berarti A-nya berapa di sini? A-nya adalah 2. Ini rumus yang pertama ya. Jadi rumus pertama itu adalah VT sama dengan V0 plus AT. Nah, rumus yang kedua yaitu ST, jarak pada waktu ke T sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT pangkat 2. V0T plus setengah AT kuadrat.
Nah, di sini kita isi ST-nya kan mau kita cari ya jarak pada waktu ke T itu sama dengan V0. Kecepatan mula-mulanya 10 kali waktunya 5 ditambah setengah dikalikan dengan A. A itu percepatannya tadi sudah dapat A-nya yaitu 2 kali T pangkat 2. T-nya 5 sekon, pangkat 2 berarti nanti 25. Yuk, ada yang bisa, ada yang mau ditanyakan? Ditambah, lah ini 2 ini kita cerah dengan yang ini ya, setengah sama 2 kan habis, tinggal 1 ya. Berarti tinggal ini kan 5 kali 25. Maaf, 5 pangkat 2. Atau nanti 25. Yang setengah kali 2 kan habis kan ya. Nah, berarti tinggal ini T pangkat 2, 5 pangkat 2, berarti 25. Sehingga berapa ST-nya? ST-nya yaitu 75. Ingat ya, rumusnya mohon diingat bahwa ST, S itu jarak ke T. ST itu jarak setelah T-nya berapa gitu ya kan, T-nya tadi 5 detik, berarti ya sudah S5. Boleh ditulis begitu, boleh ditulis ST juga tidak apa-apa. Jadi di sini saya tuliskan rumusnya untuk GLBB. Kalau GLB kan ya Jokowi itu jarak kecepatan waktu ya, atau boleh jarak itu biasanya S ya. S sama dengan V kalikan dengan T. Nah, untuk GLBB itu yang pertama mencari percepatan. Mencari percepatan boleh menggunakan cara VT dikurangi V0, ketemu berapa, baru dibagi dengan lama waktunya. Misalnya, selama 10 detik, sebuah mobil yang mula-mula berhenti, tiba-tiba kecepatannya menjadi 50 meter per sekon. Nah, berarti kan di sini T-nya itu selama 10 detik, berarti 10 sekon. V0-nya kan mula-mula diam ya, berarti kita isi 0. VT-nya kita ganti dengan 50 meter per sekon. Ya, itu rumus percepatan. Yang kedua, rumus kecepatan ke T atau VT. Rumus VT sama dengan V0 plus AT. AT itu maksudnya A kali T ya. V0 itu kecepatan awal, V ke T itu kecepatan akhir. Nah, sekarang setelah itu ada lagi ST. ST itu jarak pada waktu ke T, ST sama dengan V0 T ditambah setengah A T pangkat 2. Ini ya. Maka di sini tadi jawabannya yaitu 75. Silakan yang mau bertanya sebelum saya lanjut tentang VTST. Tidak? Ya, saya lanjutkan. Silakan di screenshot dulu. Oke, saya lanjut di soal nomor 57. Perhatikan gambar berikut ini. Sebentar ya, saya hapus dulu. Ini ada gambar, ini tunjuk huruf P. P ini apa ya P ini? P ini dia paru-paru ya, ada paru-paru, maka ini P itu adalah jantung. Ya, betul. Kalau yang ini misalnya saya namai A, ini apa ya A? A itu yang ini loh, yang pintu yang buka nutup antara saluran makanan sama saluran pencernaan makanan itu apa namanya? Taring.
Faring. Ya, letaknya di faring, tapi lebih tepatnya apa yang buka tutup pintunya itu? Glotis, epiglotis. Ya, epiglotis sudah saya bahaskan dulu tuh ya. Epiglotis tuh fungsinya dia membuka menutup jalan ketika nanti yang masuk makanan. Ketika yang masuk makanan, maka epiglotis akan menutupi tenggorokan dan membuka kerongkongan. Sebaliknya, ketika kita sedang bernafas, maka yang dibuka itu tenggorokan, yang ditutup adalah kerongkongan. Itu adalah fungsi dari epiglotis. Terus yang ini tuh gambar apa? Yang ini gambar besar ini adalah paru. Sedangkan pada P itu ginjal. Yang ini hati, ya, yang ini hati. Terus yang ini tuh ini hati, yang ini empedu, yang ini lambung, ini usus halus, usus halus, usus besar, anus. Tuh. Nah, pertanyaannya yang P itu tadi berarti jantungnya. Apa fungsi jantung? Jantung adalah organ untuk memompa darah, ya. Berarti di sini yang memompa darah yang mana? Yang B. Sebentar ya, saya mute peserta dulu supaya tidak mengganggu yang lain. Oke. Berarti di sini jawabannya fungsi dari jantung yaitu yang B, memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau yang A, menyaring zat sisa makanan, obat-obatan racun yang terdapat di darah, ini fungsi siapa? Menyaring zat sisa makanan, obat-obatan dan racun dalam darah yang menyaring makanan itu fungsi dari asam klorida. Ya, asam klorida itu letaknya di lambung. Terus memompa darah ke seluruh tubuh tuh fungsinya dari jantung. Kalau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air itu fungsi dari hidung, ya, mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Yang D, merombak sel darah merah yang sudah rusak, itu fungsi dari siapa? Merombak sel darah merah yang rusak itu fungsi hemoglobin. Menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik yang di luar tubuh lain itu tidak ada ya. Itu adalah fungsi dari beberapa alat yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang nomor 58. 58 di sini nampak seperti ini loh. Ini di bagian sini itu paru-paru. Kalau yang ini itu maksudnya kulit ya. Ini adalah kulit. Terus kalau yang ini tuh hati. Dan yang ini apa ini? Ginjal apa paru-paru? Ini adalah ginjal. Organ yang ditunjuk oleh huruf P berfungsi untuk, nah P ini berarti menunjukkan dia kulit ya, yang merupakan organ ekskresi manusia. Nah kulit itu mengeluarkan, apa yang dikeluarkan oleh kulit adalah keringat. Maka yang keringat yang mana? Yang B. Terus kalau yang A ini apa ya? Menyaring, tadi sudah ya. Ini sama kayak tadi kebetulan opsinya ya. Berarti sekali lagi sudah saya bahas kalau yang mengeluarkan kotoran, racun, dan mineral berlebihan dalam bentuk keringat itu adalah fungsi dari si kulit. Ya. Saya lanjut di soal nomor 59. Nah, ini mungkin agak kurang jelas ya, tapi semoga nanti bisa paham. Mohon dipahami dulu, diperhatikan, mohon maaf. Ini kan awalnya ada cahaya matahari ya. Terus ditangkap oleh di sini panel surya. Jadi ini loh, yang kotak ini tuh namanya panel surya.
Panel surya ini fungsinya mengubah sinar matahari menjadi listrik AC maupun juga listrik DC. Nantinya sinar matahari itu akan sinar matahari itu nantinya akan diubah menjadi AC maupun juga DC ya. Kalau DC itu bolak-balik, kalau AC itu searah ya. Sebentar, saya stop share sebentar. Saya buka dulu yang pembahasan saya sebentar ya. Saya buka yang di filenya. Jadi biar tahu AC sama DC sebentar. Cara kerja panel surya. Ini ada yang lebih jelas ya. Tuh. Nih, ini ada gambar yang lebih jelas, jadi nanti supaya enak memahaminya. Sini ya. Oh ya ini. Semoga bisa nampak di Zoom-nya, Bapak Ibu semua. Saya izin share screen lagi. Nih, sudah terlihat ya? Nah, nih. Ini kan lebih jelas daripada gambar yang tadi ya. Sudah nampak belum ini yang gambar panel suryanya? Sudah. Sudah ya. Nah, ini. Kan kemarin juga keluar di soal, bahkan di soal PPG pun juga keluar. Jadi ini awalnya ini sinar matahari itu diubah menjadi arus searah atau disebut juga dengan arus DC. Yang mengubah siapa? Yang mengubah adalah panel surya. Jadi panel surya ini sekali lagi fungsinya mengubah sinar matahari menjadi arus searah atau DC. Ya. Kemudian oleh inverter, ini inverternya, oleh inverter arus DC ini diubah menjadi arus AC atau bolak-balik. Setelah itu, setelah diubah menjadi arus AC, dikirim ke panel distribusi. Nah, ini panel distribusi yang mengalir ke semua peralatan listrik. Tapi bedanya di sini, ketika panel menghasilkan lebih dari yang digunakan, nah, ternyata hasilnya itu lebih banyak, maka kelebihan listrik ini akan dikirim ke jaringan, di mana saat kebutuhan bebannya tinggi dan pada malam hari, ketika panel tidak menghasilkan listrik, maka kelebihannya ini bisa digunakan. Istilahnya kayak nabung, ya, menabung arus listrik. Nah. Selain itu, inverter juga mengontrol aliran listrik sehingga daya dari panel surya selalu menjadi dalam prioritas daripada listrik dari jaringan PLN. Jadi tadi alatnya harus tahu ya, panel surya itu apa fungsinya? Panel surya tadi menangkap cahaya matahari dan mengubah menjadi arus DC atau searah. Terus kalau ditanya inverter apa gunanya? Inverter yaitu alat yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Nah, terus ada lagi panel distribusi yang mengantarkan atau mendistribusikan listrik AC ke seluruh peralatan listrik.
Nah, kemarin kan ada yang tanya kan tentang ini, terus saya bilang ya sabar, nanti akan saya jelaskan tentang apa ini jenis pembangkit listrik tenaga surya. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan dulu terkait pembangkit listrik tenaga surya? Dia harus tahu ada panel surya, ada inverter, dan ada panel distribusi. Terus sekarang jawabannya berarti yang mana? Sinar matahari menjadi listrik apa dulu tadi? Di sini sinar matahari menjadi listrik DC. Nah, DC dulu. Setelah DC, sinar matahari ini menjadi DC, siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah panel surya. Dari DC menjadi AC, siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah inverter. Dari listrik AC ke peralatan listrik, siapa yang bertugas? Yang bertugas adalah panel, apa tadi? Panel distribusi. Nah, itu ya. Tuh, sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 60. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Oh ya, sebentar. Silahkan, tadi ada yang mau bertanya nggak ini terkait panel surya? Kalau tidak, nanti saya lanjut. Oke, nggak ada. Saya lanjut ke bunyi. Bunyi di sini tentang gaung dan juga gema. Ya. Apa perbedaan gaung dan gema? Kalau gaung itu hampir bersamaan dengan bunyi asli. Nah, hampir bersamaan dengan bunyi asli itu adalah gaung. Berarti 2 hubungannya sama B. Tetapi kalau terdengar setelah bunyi asli, ya, itu namanya gema. Screen-nya masih gambar panel surya. Oh, masih panel surya. Oh iya, iya, sebentar. Terima kasih sudah diingatkan, Mbak. Karena saya sendiri kan nggak bisa lihat punya saya. Ya, ini ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Yuk, yang ini ya, soalnya sudah ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ya, intinya ini harus membedakan mana yang gaung, mana yang gema. Kalau yang gaung itu yang bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Itu kan gaung. Tapi kalau gema tuh bunyi aslinya selesai dulu, baru dia memantul, ya. Sehingga tadi yang hampir bersamaan dengan bunyi asli itu adalah sifat dari gaung. Terus yang mana lagi ya? Bunyi pantul datang setelah bunyi asli, itu sifat daripada gema. Terus yang mana lagi ya ini ya? Mengakibatkan bunyi asli menjadi jelas. Nah, yang mengakibatkan bunyi asli menjadi jelas ini gaung atau gema? Ini adalah gema, ya. Jadi apa namanya? Kalau gema itu bunyi asli selesai dulu, baru dia akan keluar bunyi pantulnya. Berarti ini kan 1A, 2B, 3A. Nah, yang membedakan tuh 4B atau 5B. 4B bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli itu bukan pengertian dari gaung ya, itu adalah pengertian dari gema. Berarti di sini 4B salah. Terus yang 5 mengakibatkan bunyi asli jadi tidak jelas, itu adalah gaung. Oh ya, benar ya. Di gaung tuh membuat bunyi aslinya justru akan tidak jelas.
lanjut di soal nomor 61. Sudah mulai mudah ya ini. Kak, Ya, ya. itu masih sering terbolak-balik antara gaung sama gema. Dibikinkan ilustrasi, Mbak? Oh ya, gini. Kalau cara gampangnya gini. Gaung itu saya bilang gini. Bersamaan. Nah, jadi ketika saya bilang itu langsung mulai muncul gaungnya ya. Bersamaan gitu ya. Ketika saya bilang nah saya bilang sa di sini dia bilang mantolnya, ya kan? Saya bilang ma, ini bunyi pantolnya bilang sa. Saya bilang an, bunyi pantolnya bilang ma. Saya bilang an, baru ini keluar gitu. Ini disebut gaung, ya. Sehingga mesti kan kita jadi bingung bunyi aslinya tadi terus bunyinya apa ya? Karena ketika kita bilang sa, mantolnya ber. Ketika kita bilang ma, mantolnya sa. Maka di sini gaung itu sudah pasti apa? Hampir bersamaan dengan bunyi asli. Ya, hampir bersamaan dengan bunyi asli dan pastinya bunyi asli akan lebih jelas atau tidak jelas? Pastinya menjadi tidak jelas, ya. Tapi kalau gema itu setelah bunyi asli selesai. Ya. Bunyi pantolnya terdengarnya setelah bunyi asli selesai. Misalnya saya bilang ayo gitu ya, ayo. Nah, nanti ini selesai dulu baru ini ngulang. Ayo. Kadang bahkan malah berkali-kali. Ayo. Nah, begitu. Ya. Jadi itu gema. Maka gema itu katakanlah ayo kita gemakan. Nah, itu supaya apa? Supaya semakin terdengar jelas karena akan berulang berkali-kali sehingga di sini bunyi asli terdengar jelas atau semakin kuat. Sudah ada gambaran kalau sekarang? Sudah, Mbak, makasih. Ya, sip, oke. Ya, terima kasih sudah bertanya. Semoga juga menjadi ilmu juga untuk yang lain ketika masih bingung gaung sama gema tuh memang ilustrasinya ya seperti itu ya. Jadi gaung tuh kita belum selesai bicara sudah muncul itu bunyi pantolnya. Tapi kalau gema tuh kita selesai dulu bunyinya, baru dia akan menggema. Gitu. Di gua berarti gema. Kalau saya tidak menghafalkan yang ini di gua atau di di bioskop gitu, saya nggak menghafalkan di situ. Tapi kalau misal ada yang bertanya, oke lah kita cari ya mana aplikasi gaung sama gema. Kalau kan yang saya pahami kan konsepnya gaung sama gema perbedaannya. Sekarang kalau tempatnya ya, gaung dan gema di sini adalah tempat terjadinya, gitu ya. Jadi biar yakin. Nah, sebentar ini yang tadi saya hapus dulu ya, yang kan sudah paham kan tadi perbedaannya gaung gema. Nah, di sini saya cek dulu, nah di sini kan ketika kita berdiri di mulut gua yang kosong dan kita berkata halo, maka akan halo, lo. Namun lama-lama akan menghilang, ya. Itu adalah menunjukkan dia bunyi pantol. Nah, sekarang bunyi pantol sama bunyi gema sama gaung tuh ya sepemahaman saya seperti ini. Hubungannya tuh sama jarak dan sama kejelasan artikulasinya. Jadi bukan lebih ke tempatnya di mana gitu ya. Tapi ya ini kan makanya di sini dijelaskan
kalau gema itu cenderung jaraknya jauh, ya. Misalnya yang jelas tuh ya kalau di tebing tuh pasti gema, karena kan jaraknya jauh. Tapi kalau gaung itu jaraknya kecil, maka di sini dimisalkan ketika di dalam gua gitu. Jadi ketika di dalam gua kan jarak kita bicara sama dinding pemantul itu kan dekat, sehingga kalau di sini diasumsikan dianggap di ruangan kecil itu disebut dengan gua. Itu ya. Itu yang tadi yang bertanya kan seperti itu. Tapi di sini ada manfaatnya juga loh, gaung sama gema itu salah satunya untuk mengukur kedalaman laut atau dasar laut ya. Jadi nanti akan ada gelombang yang dikirimkan dari kapal, terus gelombangnya itu akan sampai ke dasar laut, balik lagi ke kapal dalam waktu berapa. Nah, itu penggunaan aplikasi daripada bunyi pantul. Jadi tadi pertanyaannya Mbak Kiki, kalau di gua berarti gaung ya, tadi sudah dijelaskan. Kenapa disebut gaung? Bukan karena hafalannya, tetapi karena kita anggap di gua itu kan jarak kita berbicara sama terjadinya pemantulan itu kan dekat sekali. Sehingga kadang kita bicara sudah mantul, baru sebentar sudah mantul. Maka itu disebut dengan gaung. Gitu loh maksudnya. Tapi kenapa ketika kita di tebing, jurang, itu disebut gema? Karena jarak kita bicara ke dinding yang nantinya akan membuat suara kita terpantul, itu kan jauh. Gitu. Maka itu disebut dengan gema. Ya, jadi sudah bisa membedakan antara gema dan gaung ya. Oke, sip. Lanjut kita di nomor 61. Mudah banget ya ini ya, kewajiban siswa di sekolah. Nah, tapi ingat ya, tidak ditunjukkan, berarti yang bukan kewajiban. Nah, mendapat ilmu, ini kan hak ya. Menjaga kebersihan kelas, ini kewajiban. Memakai seragam, ini kewajiban. Belajar dengan sungguh-sungguh itu juga kewajiban. Memakai fasilitas sekolah itu hak. Maka yang hak adalah yang nomor 1 sama nomor 5. Ya, mudah ya. Hanya perlu ketelitian saja. 62. Dina sedang mengepel lantai kelas karena hari ini adalah jadwal piketnya. Tiba-tiba Doni dan Ririn berlari-lari menginjak lantai yang sudah dipel. Tindakan Doni melanggar, nah sudah jelas ya, melanggar apa? Melanggar kewajiban anak di sekolah. Sebentar, saya ada tamu sebentar, minta waktu break 1-2 menit, nanti saya kembali lagi. Sebentar nggih. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Terima kasih atas waktunya.
Oke, di sini kita lanjutkan ke urutan peristiwa sejarah dari yang paling awal. Maaf Kak, tadi kok setahu saya kalau di gua itu contoh dari gaung. Iya, betul. Jarak suara, iya betul lah. Tadi saya seperti itu toh. Betul, ya. Oke. Apa mau ada yang didiskusikan lagi terkait gaung dan gema? Ada? Oke, sudah siap. Ya, lanjut ke urutan peristiwa sejarah dari yang paling awal. Nah, coba. Ini ada merah putih, ada Ambarawa, ada Surabaya, ada Puputan Margarana. Nah, ini kalau saya ada singkatannya, tapi silahkan ya. Ini tidak wajib, artinya boleh digunakan kapanpun. Ini saya buat singkatannya dulu. Tapi boleh yang lain loh ya artinya. Medan itu suram karena merah putihnya bandul pupu. Nah, merah putihnya ada bandul pupu. Pupu tuh kalau bahasa Jawa artinya paha ya. Mungkin kalau ini ada yang tidak dari Jawa. Medan suram karena merah putihnya itu ada bandul pupunya, ada bandul pahanya. Tuh. Maksudnya bagaimana singkatannya? Yang pertama yaitu Medan Area. Medan Area ini tanggal 13 Oktober 1945. Kemudian yang kedua yaitu Medan Su. Su itu Surabaya. Peristiwa pertempuran Surabaya. Kalau Surabaya pasti tahu ya. Tanggal 10 November. Tahun 1945. Terus suram, ram itu Ambarawa. Ambarawa di sini tanggal 11 sampai 15 Desember 1945. Medannya suram. Medan suram karena merah putih. Ya, ini tempuran merah putih di Manado. Merah putih ini di Manado. Tanggalnya 14 Februari ya. Ini pas Valentine. 1946. Kemudian merah putih bandul. Bandul itu maksudnya Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api di sini pada tanggal berapa ya ini lupa aku. Bandung Lautan Api 23 sampai 24 Maret 1946. Yang terakhir Puputan Margarana. Pupu itu puputan. Margarana Bali tanggal 18 sampai 20 November 1946. Ini ya. Medan suram karena merah putihnya ada bandul pupu. Tuh. Silahkan dicatat dulu. Sehingga di sini urutannya Medan. Medan area. Ada nggak ini Medan area di soal ini?
Oh, nggak ada ya. Setelah Medan Area tuh pertempuran Surabaya tuh nomor 3. Ya, ini sudah. Nah, setelah nomor 3, Suram, Ram itu Ambarawa. Ambarawa itu nomor 2. Di 32. Terus setelah Ambarawa itu Merah Putih nomor 1. Baru nomor 4. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Tidak kelihatan toh tulisannya. Yang lain kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan. Oh, berarti ini punya Kak Dika ini yang sinyalnya. Ya. Oke. Kalau tidak, nah bisa di screenshot ya. Yang lain nanti bisa dibagikan ke temannya di grup Telegram. Ya. Ini. Terus ada pertanyaan? Ya. Kak, kalau urutan pemberontakan pasca kemerdekaan ada singkatannya juga enggak? Kalau itu enggak ada saya enggak ada kalau yang itu ya. Tapi dulu sudah saya ya, nanti coba kalau di tengah perjalanan nanti saya nemu singkatan saya share ya. Tapi ini belum punya singkatannya. Nanti tapi kalau misal di tengah jalan saya buat singkatan. Ini kemarin kebetulan tuh yang ngeles kelas 6. Kelas 6 tuh kan materinya juga ini. Terus tak buat singkatan ini Medan tuh suram. Karena merah putihnya tuh ada bandul pupunya gitu. Nah, terus nanti coba tak buatkan ya, tapi sementara belum. Oke. Ya, nanti kalau ada saya share pasti gitu. Oke, yang lain ada lagi terkait soal ini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi tadi jawabannya 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 4. Terus di nomor 64. Perhatikan beberapa peristiwa sejarah di bawah ini. Agresi militer Belanda 2, kemudian Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, pertempuran 5 hari 5 malam. Nah, pertempuran 5 hari 5 malam itu setelah Puputan Margarana ya. Itu di bulan Januari 1947. Nah, ini boleh ditambah ini, misal bandul pupunya ada 5 gitu boleh. Ya, jadi ya itu hanya untuk memudahkan saja kakak-kakak. Jadi it's monggo terserah gitu ya. Ya, bandul pupu 5. Nah, karena nanti setelah ini ada itu pertempuran. Nah, ini enggak cukup gimana ya? Semoga cukup di sini ya. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. 5 hari 5 malam ini di Palembang. Itu awal tahun 1947. Jadi Januari, saya lupa tanggalnya, tapi 1947 nanti bisa dicari ya. Tuh, jadi kalau ini kita jawab berarti yang A ya, yang nomor 2 dulu bandul, ya kan? Bandul baru pupu, terus pertempuran 5 hari 5 malam. Jadi dulu tuh hanya pertempuran-pertempuran terus seperti ini. Terus setelah agresi itu mulai kita lewat jalurnya jalur perjanjian. Gitu. Jadi tapi sebelumnya pertempuran terlebih dahulu seperti ini. Jadi jawabannya 2, 3, 4, kemudian 1. Oke, nomor 65. Masyarakat Indonesia kaya akan tradisi masyarakat yang unik. Beberapa di antaranya adalah tradisi naik dango, mapadendang, penti atau ya penti ya kalau penti. Ketiga tradisi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa ya ini ya? Nah, ini saya sudah ada filenya ini. Sebentar, saya buka dulu. Ini saya stop share dulu berarti ya. Saya ada filenya. Nanti coba saya share sebentar ya di dokumen pembahasan tryout. Silakan di screenshot aja di nomor berapa ya tadi ya, nomor 65.
65. Nah, ini 65. Oke, sip. Oke, saya share screen lagi. Nah, ini ya. Ini beberapa tradisi yang ada di Indonesia. Sudah keluar ya ini ya. Pertama ada tradisi meminta hujan. Nah, di sini. Ada tradisi bersyukur atas panen raya. Ada tradisi menyambut kelahiran bayi dan ada upacara kematian. Sudah muncul di layar panjenengan semua. Ini beberapa tradisi yang ada di Indonesia. Silahkan boleh di screenshot dulu ya. Ada tradisi meminta hujan tuh ya, gebuk ende, terus manten kucing, lau-lau, cowongan, nyaloh, ondo. Bersyukur atas panen raya, ini tadi naik dongo, mapa dendang, penti, grebek ya di Yogyakarta. Ada nyadran pepunden, ada tradisi apitan di Grobogan. Menyambut kelahiran bayi, kalau di Jawa Tengah itu ada brokohan, dari kata barokah ya. Medak api, turun mandau, turun mandi. Terus ada moana, ada jata karma samskara, damamu holi. Terus upacara kematian itu ada ngaben, rambu solo, tiwah, dan juga sirang-sirang. Nah, ini tradisi yang ada di Indonesia. Kalau saran saya, kalau kita ngafalin kata-kata mesti bingung. Boleh ini dicari gambarnya itu seperti apa gitu. Jadi biar keingat, oh gebuk ende itu seperti itu. Oh iya, meminta hujan gitu. Karena kalau hanya hafalan nanti mesti juga bingung karena kan kita tidak melaksanakan tradisi ini gitu loh. Kan kalau yang di daerah kita mesti kita tahu, tapi kalau tidak di daerah kita ya cara satu-satunya adalah mencari gambar atau videonya. Ya, jadi kembali lagi ke soalnya yang tadi. Ini sudah di screenshot atau belum? Sudah? Oke, siap. Jadi saya lanjutkan di soal yang tadi. Soalnya mana nanti? Ini ya. Jadi tadi sudah ya pertanyaannya tradisi naik dango, mapa dendang, penti, itu tradisi untuk bersyukur atas panen raya. Yang A. Kemudian nomor 66, lagu, udah waktunya maghrib ya, udah. Ini saya cukupkan dulu, nanti saya lanjut lagi, berarti hari Sabtu kita tetap ada Zoom ya besok ya. Tapi besok tuh saya sore, ya bisa malam. Oke, besok juga jam segini lagi, sore bisa, jadi jam 4:30 sampai 5:30. Kalau ini kan tinggal PPKN IPS, jadi nggak hitung-hitungan, nggak kayak IPA, harus didetailkan. Nanti semoga sudah selesai di minggu ini. Nah, nanti setelah ini tryout 100 soal ini selesai, saya akan mengirim pembahasannya di grup. Silahkan nanti bisa digunakan untuk bahan belajar. Terus saya mohon sekali lagi tolong untuk tidak disebarluaskan ke yang lain. Maksudnya ke yang lain itu ke selain member. Terus nanti setelah pembahasan tryout 100 soal ini selesai, grup saya fungsikan untuk tanya jawab. Jadi silahkan bertanya di grup Telegram atau di grup sharing. Lah nanti pertanyaan di grup Telegram atau di grup sharing akan saya bahas ketika Zoom. Itu ya. Jadi setelah 100 soal ini selesai, kita agendanya membahas soal-soal yang masih bingung, yang masih kurang paham, yang masih menimbulkan
perdebatan satu dengan yang lain. Kita bahas setelah 100 soal ini selesai gitu. Dari saya cukupkan sekian. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama dulu, karena doa dari banyak orang akan menghasilkan hal yang baik pula. Kita berdoa semoga nantinya jadwal sudah tidak diundur lagi. Yang kedua, pastinya nanti tanggal 15 sudah memilih formasi, dimantapkan dalam memilih formasi yang tepat, dan pastinya lolos PPPK tahap 2 dengan nilai yang terbaik, lulus kategori pertama. Berdoa dipersilahkan. Amin. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya, datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri Zoom-nya.